tadi kan dikatakan kalau benar Amerika Serikat ini cawe-cawe begitu ya, akhirnya di perang antara Israel dan Iran ini kan dampaknya akan sangat-sangat signifikan begitu, di mana harga minyak akan tentunya melonjak tinggi, inflasi meningkat, hingga pasar keuangan global juga akan bergejolak. Apakah ini kita sudah mulai memasuki kegelapan ekonomi begitu? Karena sebelum Amerika intervensi aja ini kan kita sudah merasakan betul dampaknya begitu. Ya, ini baru mulai. Dan kalau kita lihat dampak perang ini ke harga emas misalnya, kan Mhm. justru harga emas turun 1%. Ketika harga emas turun, sempat naik 2%, kemudian turun 1%. Ketika harga emas turun, itu sebenarnya pasar itu melihat bahwa risiko global itu sedang menurun. Jadi saya lihat banyak pihak di berbagai kalangan, berbagai sektor, berbagai negara yang melihat bahwa perang ini kemungkinan besar akan tidak mengalami eskalasi yang luar biasa. Kita juga harus lihat resiko jika perang ini meluas. Walaupun Iran itu hanya memproduksi 1,5% minyak dunia dan 6,5% natural gas dunia, tetapi dia itu menguasai Selat Hormuz. Selat Hormuz itu merupakan selat di mana 20% transaksi internasional minyak lewat laut dan 30% transaksi internasional natural gas itu lewat. Ketika selat itu diganggu keamanannya sehingga kapal-kapal tanker tidak berani melewati, maka sudah bisa dipastikan harga minyak itu akan naik pasti di atas 100 US dollar, barangkali lebih dari itu. Harga gas juga begitu. Ini akan menyeret harga yang lain, komoditi dan CPO, kemudian batu bara, sehingga inflasinya akan makin tidak terkendali. Dalam konteks ini sebenarnya yang paling dirugikan adalah Amerika Serikat sendiri. Karena tadi di berita yang siarkan sebelumnya oleh kabar bursa, Jerome Powell kan mengatakan dia tidak menurunkan Fed rate karena mengantisipasi inflasi yang di beberapa bulan ke depan akan meningkat, bahkan hingga tahun depan. Nah, warning-warning seperti ini saya rasa mau tidak mau harus diikuti oleh Trump, walaupun dia tidak mau mengikuti kata hatinya sesungguhnya.